bisa menggunakan cara pertama dengan cara memecah rumus itu menjadi pembilang dan penyebut, atau gunakan cara yang kedua ini secara langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Romi Hidayatullah. Kali ini kita akan menghitung koefisien reliabilitas secara manual menggunakan Excel. Pada video sebelumnya kita sudah menghitung koefisien reliabilitas secara manual menggunakan kalkulator. Silahkan simak video sebelumnya. Link sudah saya sertakan di deskripsi agar mempunyai gambaran materi yang akan kita bahas hari ini. Mula-mula soal itu kita copy dulu dari PowerPoint, kemudian kita masukkan ke Excel. Kemudian langkah pertama adalah kita cari nilai XY, ya. Dengan cara klik sama dengan di keyboard. Kemudian klik nilai X, yaitu kebetulan pada sel C, ya, C5, dikali klik bintang di keyboard Y atau sel D, kemudian enter, ketemu hasil 1680. Setelah itu kita tarik atau drag, kemudian X kuadrat, ya, nilai ini kita kuadratkan. Caranya adalah klik sama dengan, klik sel X, ya, kemudian klik shift dan tahan, kemudian klik angka 6 di keyboard. Nah, keluar simbol seperti itu, kemudian klik angka 2, kemudian enter, keluar seperti ini, dan drag ke bawah. Y kuadrat sama, yaitu klik sama dengan, kemudian klik sel Y, ya, ini, kemudian klik shift, kemudian tahan dan klik angka 6 di keyboard dan ketikkan angka 2, kemudian enter dan drag. Oke. Sekarang kita isi tabel diketahui dimulai dari N atau jumlah peserta, yaitu 10. Kemudian sigma X, caranya adalah klik Fx, sum, ya, klik OK, kemudian drag dari nilai 40 sampai 47, atau drag dari sel C5 sampai dengan C14. Karena kebetulan nilai X itu berada pada sel tersebut. Kemudian klik OK, ketemu 458. Sekarang sigma Y, caranya sama, yaitu klik Fx, sum, drag dari sel D5 sampai dengan D14. Klik OK, ya. Kemudian sigma XY itu klik Fx, sum, drag dari sel E5 sampai dengan sel E14. Nah, ketemu 21090. Sigma X kuadrat juga sama caranya. Sum, kemudian drag dari sel F sampai dengan F14. Oke. Sel Y juga demikian. Sigma Y, Fx, sum, drag dari sel G5 sampai dengan G14. Klik OK. Nah, sigma X dikuadratkan itu caranya adalah klik sama dengan, ya. Kemudian klik ini sel K7, klik shift di keyboard dan tahan dan tekan angka 6. Kemudian klik angka 2, enter. Kemudian untuk nilai sigma Y kuadrat sama dengan sigma Y
kemudian klik shift, tekan dan tahan, klik angka 6 dan klik angka 2 di keyboard, kemudian enter, ketemu 208849. Langkah selanjutnya adalah angka-angka yang ada pada tabel diketahui kita masukkan ke dalam rumus. Namun terlebih dahulu rumus itu kita pecah menjadi pembilang dan penyebut untuk mempermudah, di mana pembilangnya adalah N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Kemudian penyebut pertama yaitu akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Kemudian penyebut kedua yaitu akar N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Oke, kita cari angka nilainya dulu. Untuk penyebut pertama itu klik sama dengan N yaitu 10, klik 10 pada sel K6, kemudian kali, klik bintang pada keyboard, sigma XY, klik pada sel K9 ya, dikurangi ya, tanda kurang, diklik pada keyboard, sigma X yaitu pada sel K7 dikali, klik bintang, sigma Y yaitu pada K8, kemudian klik enter, ketemu 1594. Untuk penyebut pertama ini ya, N akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, klik F8, kemudian ketikkan SQRT ya, SQRT, klik go. Nah, ketemu, klik OK, masukkan angkanya. N itu 10, klik N, kemudian kali sigma X kuadrat. Sigma X kuadrat ini 21160 ini ya. Kemudian dikurangi sigma X kuadrat yang ini ya, 209764. Ketemu 42,8486. Penyebut kedua sama caranya, klik F8, kemudian SQRT, OK, masukkan angkanya yaitu N itu 10 ya, klik sel K6, kemudian dikali sigma Y kuadrat, itu klik sel K11 dikurangi kurung sigma Y kuadrat, yaitu sel K13, klik OK, 39. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan aja angka-angka pembilang dan penyebut ini dengan cara klik sama dengan, klik sel pembilang yaitu pada V4 dibagi ya, 4 dibagi, kurung dulu ya, penyebut 1 dikali penyebut kedua, tutup kurung, enter, ketemunya 0,95387 ya. Untuk mengurangi angka di belakang koma, cara diklik di sini, decrease desimal. Nah, ini juga kita decrease desimalnya menjadi 2 angka di belakang koma. Oke, sekarang kita masuk ke soal kedua. Penyelesaiannya sedikit berbeda dengan pertama tadi. Oke, yang pertama kita cari dulu nilai XY dengan cara klik sama dengan pada keyboard. Kemudian klik nilai X dikali bintang dengan cara
klik shift dan tahan, kemudian tekan angka 8. Klik nilai Y, enter, dan drag. X kuadrat sama dengan C5, shift, tahan, dan klik angka 6. Ketik angka 2 di keyboard, enter, dan drag. Y kuadrat sama dengan, klik nilai Y, shift, 6, angka 2, dan enter. Oke. Nah, kemudian kita cari nilai sigma dengan menjumlahkan, ya. Sigma X, klik sama dengan sum, drag dari 85 sampai 45 ini. Oke. Ini demikian untuk Y, sigma Y, klik sum, drag dari D5 sampai dengan D14. Oke. XY juga sum, kemudian oke. X kuadrat sama, sum, drag, kemudian oke. Y kuadrat, fx, sum, drag, kemudian oke. Nah, kalau tadi kan kita harus isi tabel diketahui, kalau sekarang langsung aja, tidak apa-apa. Sekarang yang kurang adalah nilai sigma X dikuadratkan, yaitu 688 ini. Caranya sama dengan klik C15, kemudian shift, angka 6 ditekan pada keyboard, dan ketikkan angka 2, enter. Sama halnya untuk nilai sigma Y kuadrat, sama dengan klik nilainya, klik shift, tekan angka 6 dan angka 2 di keyboard, dan enter. Oke, setelah nilai X dan Y ketemu, maka langkah selanjutnya adalah kita masukkan ke dalam rumus, tapi yang kurang ini adalah nilai N. Klik N, nilainya adalah 10. Oke, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Caranya ini berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau ini kita akan menggunakan secara langsung, tidak perlu kita pecah menjadi pembilang dan penyebut. Caranya adalah klik sama dengan, buat pembilang itu menjadi satu grup dengan cara buka kurung, klik nilai N yaitu 10, dikali sigma XY yaitu 41777, dikurangi sigma X yaitu 688, dikali sigma Y yaitu 614, tutup kurung, dibagi. Penyebutnya juga harus kita jadikan satu grup. Caranya sama, yaitu buka kurung, klik SQRT di fx itu, masukkan nilainya yaitu N, dikali nilai sigma X kuadrat yaitu 49682, dikurangi kurung sigma X kuadrat yaitu 473344. Oke, klik OK. Ini kan masih satu grup yang masuk ya untuk penyebut ini. Nah, sekarang kita masukkan grup kedua, yaitu dengan cara arahkan kursor ke sela-sela antara ini ya, tutup kurung ini, klik kali dulu, kemudian masukkan akar yaitu SQRT, masukkan nilainya lagi yaitu 10 dikalikan ini sigma Y kuadrat yaitu 38460, dikurangi kurung sigma Y kuadrat yaitu 376996. Kemudian oke. Ketemu minus 0,35. Sama hasilnya ya dengan yang di PowerPoint. Oke. Mana-mana yang dianggap mudah digunakan ya. Bisa menggunakan cara pertama dengan cara memecah rumus itu menjadi pembilang dan penyebut, atau gunakan cara yang kedua ini secara langsung. Mana-mana yang dianggap mudah silahkan dipilih. Oke, terima kasih. Cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.